Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Majelis mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat berjumpa di dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Warta jemaat yang pertama, yaitu berita kelahiran, yang didasari dengan bacaan dari Matius 19 ayat yang ke-14. Yang demikian, Yesus berkata, "Biarkan anak-anak datang kepadaku, dan jangan menghentikan mereka, karena kerajaan surga milik mereka." Matius 19 ayat 14. Berita kelahiran ada dua dari keluarga di wilayah Grogol. Yang pertama, puji Tuhan atas anugerahnya telah lahir seorang putri bernama Jingga Rainada. Putri kedua dari Bapak Ibu Aprianto Tri Setianto atau Mas Nano, jemaat wilayah Grogol. Kemudian berita kelahiran yang kedua, kami ulangi, pada hari Rabu 31 Maret tahun 2021 pada pukul 13.55 waktu Indonesia bagian Barat, dengan berat badan 3,7 kg dan panjang 49 cm. Kemudian berita kelahiran yang kedua, puji Tuhan atas anugerahnya telah lahir seorang putra bernama Aiden Freda Pradipta, putra pertama dari Bapak Ibu Aditya Artistiawan, jemaat wilayah Grogol. Lahir pada hari Rabu 28 April tahun 2021 pukul 8.45 menit waktu Indonesia bagian Barat, dengan berat badan 2,7 kg dan panjang 48 cm. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putra-putri dalam keluarga kecil Bapak Ibu. Semoga malaikat kecil yang lahir di tengah keluarga menjadi syukur dan rahmat di dalam rumah tangga, dan serta sang bayi menjadi garam dan terang bagi kehidupan. Kemudian warta gereja yang kedua berasal dari Komisi PEJ. Dalam rangka menindaklanjuti program kerja Komisi PEJ tentang peduli kasih, maka diberitahukan kepada segenap jemaat yang mempunyai minyak goreng bekas atau biasa disebut jelantah, bisa dipersembahkan ke gereja untuk mendukung program tersebut di atas. Pengumpulan minyak goreng bekas atau jelantah tersebut dikumpulkan ke kantor gereja atau dengan Bapak Rinto Mainanda. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Kemudian warta jemaat yang ketiga, yaitu laporan persembahan. Laporan persembahan pada ibadah Minggu tanggal 25 April 2021, kantong pertama ada Rp500.000, kantong kedua ada Rp670.000. Persembahan bulanan ada 2 sampul, ada Rp400.000. Kemudian pengembalian Paskah dari Komsa ada Rp1.250.500, sehingga
Jumlah semua ada Rp2.829.500. Persembahan yang akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah selesai pada jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Demikianlah warta gereja yang dapat kami sampaikan, kiranya menjadikan perhatian kepada jemaat di wilayah Karanglit pada umumnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya kita masuk di dalam panggilan beribadah. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Minggu yang membawa kita semakin dekat untuk menghayati cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang dapat dirasakan melalui berbagai macam berkat dan karunia di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah dengan penuh rasa syukur kita memasuki ibadah ini. Umat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 7, bait yang pertama dan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibadah Minggu Paskah kelima ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Dialah sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Salam damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di minggu ini adalah percaya dan tinggal di dalam Yesus. Percaya dan tinggal di dalamnya bukanlah hal mudah,
terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita tetap untuk percaya dan tinggal di dalam Yesus. Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit. Meskipun seolah mustahil karena saat itu dia sudah lanjut usia. Berani percaya adalah sikap yang mau berserah dan mempercayakan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, betapa sering kami gagal untuk percaya dan tinggal di dalam Yesus. Sikap, ucap, dan laku kehidupan kami sering hanya berdasarkan apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Jauh dari kebenaran dan kehendak-Mu. Kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusiawi kami dan merasa kuat tanpa sokongan-Mu. Akhirnya segenap hidup kami terbawa oleh arus dunia ini, sehingga kami sulit merasakan bahwa hidup kami diliputi anugerah-Mu. Kami terjerat oleh rupa-rupa kenikmatan duniawi yang membutakan mata batin kami. Kini di hadapan-Mu, kami mengaku akan segala dosa kami dan mohon rahmat pengampunan-Mu. Amin. Tanggapan penyesalan Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kedua, mesti tak layak diriku. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai wujud kasih-Nya kepada kita, tertulis dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 40 sebagai nyanyian kesanggupan dari bait yang pertama dan kedua. Ajaib benar anugerah. Mari kita satukan hati di dalam doa epiklesi. Allah Bapa di surga, roh-Mu yang Kau taruh di dalam hati kami, biarlah berkuasa untuk menyingkapkan tentang kebenaran-Mu. Sehingga apa yang kami dapatkan pada saat ini Tuhan, sungguh-sungguh berasal dari-Mu dan merupakan anugerah-Mu. Berfirmanlah kepada kami, biarlah hati kami menjadi gembur seperti rencana-Mu. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 40, yang demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan, Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya,
bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Adapun nats yang akan kita gumuli bersama terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 7-8 yang demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan, teka-teki tepatnya. Kalau tahu saya kasih jempol. Pertanyaannya mudah, yaitu dari negara mana asalnya perayaan unduh-unduh? Saya kasih bantu ya. Petunjuknya negara itu adalah negara yang ada banyak orang yang bertani pasti. Negara mana asalnya unduh-unduh? Gampang kan pertanyaannya? Jawabannya gampang juga. Jawabannya adalah Indonesia. Ya, persoalannya bukan masalah negaranya, tetapi daerahnya. Dan kita akan tahu bahwa daerah awalnya itu berasal dari daerah sekitar Mojowarno di Jawa Timur. Nah, apa yang kita baru dengarkan tadi di dalam bacaan tadi itu adalah sebuah kisah zaman dulu, zaman kisah para rasul, yang mungkin kita pikir itu di sana dan zaman dulu.
sehingga tidak relevan dengan kehidupan kita sekarang. Yang sudah ada gereja, sudah ada ibadah, bahkan ibadah secara online. Beda sekali situasinya. Sekalipun situasinya beda dan penerapannya mungkin tidak sama, tetapi prinsipnya itu sama. Prinsip yang saya singkapkan pada saat ini, saudara-saudara, adalah bahwa sebetulnya daya cipta, kreativitas, kekuatan, itu ketika firman dan kuasa itu menyatu. Firman dan kuasa menyatu. Saya ingatkan bahwa sepanjang sejarah Allah itu menyatakan karyanya itu melalui firman dan rohnya. Allah Bapa berkarya di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi dalam perjanjian lama juga demikian. Karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri sejak sebelum Abraham. Dia sudah kekal, dia adalah Alfa dan Omega. Roh Tuhan itu sudah sejak awal melayang-layang di udara. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, melayang-layang di udara, firman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Antara kuasa dan firman itu menjadi sebuah perwujudan hal yang luar biasa. Dan dalam karya yang terbesar itu adalah manusia. Karena manusia, firman itu yang sudah menjadi tanah, menjadi bumi itu kemudian bukan hanya disertai atau dilayang-layang di atasnya, tetapi ditiupkan ke dalamnya nafas Allah, yaitu roh Allah, dan itu menjadi manusia. Nah, saya mau menceritakan manusia. Saya belum lama tahu cerita ini dan mungkin tidak persis ceritanya, tetapi nanti kita bisa lacak lagi tentang Abdul Qadir atau Cokro Adiningrat kedua. Dia punya putra-putri 46 orang. Dan yang ke-25 itu namanya Cokro Kusumo. Nah, Cokro Kusumo itu adalah dari Bangkalan Madura, dan Bangkalan Madura itu dulu dipakai oleh Hindia Belanda sebagai pasukan untuk melaksanakan segala tugas-tugas dari pemerintah Hindia Belanda, termasuk untuk melawan Diponegoro, melawan pemberontak-pemberontak dan sebagainya. Jadi di Hindia Belanda, pasukan-pasukan dari Bangkalan Madura ini dipakai, diberikan hadiah-hadiah dan diberikan kedudukan dan sebagainya. Lah, tapi Cokro Kusumo ini nggak nyaman, nggak tentram. Bagaimana saya harus melawan sesama pribumi? Memang belum ada Indonesia, tetapi ada, artinya bersama penduduk yang memang sebenarnya menempati tempat ini malah menjadi tertindas. Dan dia kalau dia melawan desersi itu kan berarti bahaya. Jadi dia kemudian jalan ke selatan, ini ya, tidak tiru-tiru kisah para rasul ya. Dari Madura dia masuk ke Jawa, Gresik, masuk ke selatan lagi, di daerah utara dulu ya, di daerah nelayan, dia menjadi nelayan selama kira-kira 2 tahun. Cukup kehidupannya untuk keluarganya, karena dia bawa seluruh keluarganya, cukup karena nangkap ikan bisa untuk hidup. Tapi ya segitu-gitu aja. Nah, ada sebuah daerah Sidoarjo yang itu sangat ramai karena di situ subur sekali. Lalu orang-orang, ya saudara mungkin pernah dengar namanya tanah jarang gitu ya, itu salah satu komoditi yang luar biasa mahal untuk pabrik-pabrik
baterai dan sebagainya. Nah, daerah itu sangat subur tanahnya, dan orang-orang dari berbagai bangsa datang di situ dan berusaha. Jadi semacam kota di situ. Ya, karena kota yang dianggap itu sangat mendatangkan rezeki, ternyata juga banyak persaingan. Dan Cokrokusumo tidak nyaman, akhirnya Cokrokusumo pindah ke selatan lagi. Dan dia sebagaimana ayahnya, dia orang yang suka mencari ilmu. Baik ilmu yang dalam arti pengetahuan maupun ilmu dalam arti kekuatan. Dia bertapa, dia melakukan ritual-ritual dan terus mencari. Suatu saat dia sedang bersemedi, dia mendapatkan penglihatan dan suara. Kalau dia itu mau menemukan jiwa raganya, carilah ilmu mushaf gaib. Masih bergema di dalam ingatannya, di mana saya mencari ilmu mushaf gaib? Akhirnya dia bertemu dengan seorang dalang, dan dia ikut menjadi dalang. Dan dari dalang itulah kemudian dia menemukan yang namanya Kulen. Jadi kemudian namanya itu berubah menjadi dari Paing menjadi Wiryaguno. Ya, atau mungkin ditambahkan ya gitu ya. Dan bapaknya yang adalah Cokrokusumo itu kalau menyamar dia menjadi Kyai Mendung. Jadi di daerah selatan itu memang itu sebetulnya samaran dan Paing yang dimunculkan supaya bisa membuka lahan. Ada persil, minta izin pada pemerintah kolonial Hindia Belanda dan diberikan satu daerah yang boleh dibuka, Mojo Warno, Mojo Wangi, Mojo Songo dan sebagainya. Dan di daerah itulah kemudian ada pertanian yang luar biasa, kehidupan yang penuh kasih, tolong menolong, saling peduli, menjadi contoh seperti jemaat mula-mula. Disitulah dia kemudian setelah dibaptis, dia terima Yesus dan dia menciptakan desa Kristen yang luar biasa semarak dan salah satunya ditandai dengan unduh-unduh. Jadi kalau unduh-unduh di sana itu tidak hanya prosesi, tetapi memang betul-betul dari seluruh warga mengumpulkan hasil pertanian, dibawa ke seperti tandu ya besar keliling-keliling desa dan sebagainya. Betul-betul sebuah upacara yang sangat meriah sebagai ungkapan syukur. Nah, satu hal yang saya tertarik adalah apakah mushaf gaib itu? Tulisan yang berkuasa, yang rohani, punya kekuatan rohani, kekuatan supernatural. Itulah firman dan roh yang bersatu. Ketika firman dan roh bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat, Yesus juga mengatakan jika aku tinggal di dalam kamu. Tapi Yesus juga mengatakan jika firmanku tinggal di dalam kamu. Karena memang bukan fisiknya Yesus yang dimaksudkan, tetapi adalah firman-Nya yang tinggal di dalam diri kita, diri para muridnya. Dan kita tinggal di dalam firman. Artinya apa? Kita tinggal di dalam rancangan dan kehendak-Nya. Jadi kalau firman itu ada, kita sambut dan kita tinggal di dalam firman itu, maka apapun yang kita minta
pasti diberikan. Loh, apa enggak lebay itu? Tidak. Kalau kita sudah, yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah Kristus, dan kita memberi diri masuk di dalam rencana Kristus, menjadi kepanjangan tangan dari Kristus, menjadi saksi Kristus, menjadi utusan di dalam dunia ini, maka apa yang kita inginkan adalah kehendak Kristus, kan? Dan kehendak Kristus tidak ada yang tidak terjadi. Nah, persoalannya kita sering rancu, campur-campurkan apa yang menjadi keinginan kita dan mendorong itu, ini loh Tuhan kehendak-Mu. Kita berdoa segala keinginan kita dengan pikiran kita, lalu kemudian kita mengatakan dalam nama Yesus Kristus, seolah-olah itu menjadi mantra, kuasanya luar biasa. Tapi bukan mencari dahulu apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan. Nah, kalau kita balik, kita mencari mushaf gaib itu, kita mencari firman yang hidup itu, dan kita menghidupinya, maka firman itu akan menjadi perwujudan, sama seperti proses penciptaan. Proses penciptaan seorang arsitektur dan seorang seorang pengrajin itu mulai dari pikiran dan kehendak dulu. Gambaran-gambaran di dalam kepalanya baru kemudian menjadi hasil. Makanya dikatakan diciptakan dua kali. Diciptakan dulu dalam kemauan, kehendak, pikiran, kemudian diwujudkan dalam tindakan. Nah, saudara saya yang dikasihi Tuhan, pada Paskah kelima ini menjelang Pentakosta, khususnya menjelang kenaikan, mari kita kembali kepada Tuhan lagi. Kita tidak menjadi seperti para murid sebelum kebangkitan, yang selalu berpikir dengan cara pikirnya sendiri dan kehendaknya sendiri, dengan problemanya sendiri, dengan tuntutannya sendiri, tetapi kita memberi diri, ini aku ya Bapa, aku milikmu, pakai aku percaya bahwa Engkau Immanuel menyertai aku. Kita akan melihat banyak peristiwa-peristiwa yang setelah kita terjadi wujud nyata, Tuhan diberitakan, diterima oleh banyak orang. Saat ini saja di pagi ada orang yang dia melihat kesaksian dari orang percaya, lalu kemudian dia berjumpa dengan sosok Yesus yang begitu mulia. Dan di kesempatan lain saya banyak mendengar cerita seperti itu. Dalam doanya jumpa dengan Yesus, atau dalam ketika dia membaca tiba-tiba firman Tuhan seperti ini melompat ketika orang menjelaskan, mengerti, oh ya, Tuhan itu benar, Anak Allah, Mesias. Kalau kita tidak mau mengambil bagian di sini, itu kan urusannya penginjil, terusnya pendeta. Kita menyangkali apa yang ada di dalam kehidupan ini, dan bahkan kita tahu tadi saya mengatakan bahwa Kulen itu bukan seorang pendeta. Kulen orang Belanda itu orang awam biasa, tidak ada pendeta yang berhasil di awal-awal dalam penginjilan di Jawa. Tapi orang yang memberikan hatinya, firman tangkap dengan perbuatan, dengan kuasa, disitulah kenyataan akan terjadi. Dan kita melihat, oh Tuhan, Dia ada. Amin. Mari kita mengambil satu teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, ada banyak kali Tuhan, Kau datang menyatakan dengan berbagai cara kepada manusia. Tapi ketika kami tidak peka, ketika kami tidak melihat tetesan-tetesan kehadiran-Mu Tuhan,
kami tertutup mata kami Tuhan, untuk mengetahui bahwa Engkau menghendaki kami berkarya menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami tidak harus menjadi seorang yang pandai atau seorang hamba Tuhan secara formal, secara resmi. Tetapi dengan hati hamba, kami percaya Tuhan bahwa dunia akan mengenal bahwa Tuhan ada. Karena kami membawa perbedaan. Dengan dunia ini yang penuh dengan ujaran kebencian, hasutan, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Biarlah kami pancarkan cinta kasih-Mu Tuhan dan kami hidupi Kristus dalam hidup kami. Khususnya kami juga ingat akan saudara kami yang sakit Tuhan. Biarlah juga Engkau sembuhkan mereka yang menghadapi wabah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terancam Engkau juga lindungi Tuhan. Demikian pula untuk yang tua, yang lemah karena usia, para Adi Yuswo, Engkau juga menambahkan kekuatan baru. Semangat pada kami semua Tuhan, karena kami tahu bahwa di dalam segala keadaan kesulitan justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kami tahu Tuhan bahwa kehendak-Mu jauh lebih daripada yang kami pikirkan. Kami menyerahkan juga untuk anak cucu kami yang baru lahir, yaitu Jingga dan Aiden. Tuhan juga berkati dengan masa depan yang baik dan pelihara kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, majelis gereja, penatua, diakan, pendeta, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus persekutuan dari dewasa, dewasa muda, muda remaja, sekolah minggu, dan Adi Yuswo. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di Klasis, di Sinode, di lingkup Okumene, Kristiani, PKGS, PGI, Engkau juga berkati. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk para pelayan-Mu di tenaga gereja serta di ibadah ini ya Bapa. Sertai dan kasih karunia-Mu menyertai Tuhan di dalam segala keadaan. Sungguh Tuhan, kami bisa melihat bahwa Engkau hadir. Dan khususnya kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau sertai para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai dengan setiap unsur yang menjalankan pemerintahan, supaya keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera serta kasih ditegakkan di negeri kami Tuhan. Semakin hari kami melihat walaupun banyak upaya-upaya yang memecah belah dan yang menipu Tuhan, tetapi Engkau sendiri Tuhan tidak pernah diam, Engkau tidak pernah tidur. Kasih-Mu adalah untuk selama-lamanya di negeri kami. Bahkan kami bisa mengatasi pandemi ini walaupun secara bertahap, tetapi mengalami kemajuan demi kemajuan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap panitia, khususnya panitia unduh-unduh, Kau sertai, dan segala rancangan di gereja dan rancangan kami semua Tuhan untuk melayani dan bersaksi, Tuhan juga sertai kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam pemeliharaan-Mu sebagaimana kami berdoa, doa dari Tuhan Yesus, doa Bapa kami.
Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kita atas cinta kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dan kita haturkan bersama-sama ke hadapan Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita, marilah kita mengingat sabda Tuhan yang demikian bunyinya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan 27. Sambil persembahan kita haturkan, kita akan memuji Tuhan melalui PKJ nomor 147 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk membawa persembahan kami. Kami bersyukur untuk firman yang Engkau taburkan, untuk lawatan Tuhan melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkati hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami,
menuntun kami, menuntun perjalanan hidup kami dari sehari ke sehari. Sebagai wujud ungkapan syukur kami ya Allah, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas persembahan kami yang kami bawa sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami, menyucikannya, sehingga persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan jemaat kami di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan kami mohon kiranya Tuhan berkatinya agar mereka dapat mengelola dengan rasa takut akan Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang mempergunakan persembahan atau mengelola persembahan ini untuk kegiatan-kegiatan komisi dan kegiatan-kegiatan lainnya ya Bapak, kiranya Tuhan juga memimpin mereka sehingga mereka dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa takut dan taat akan perintah Tuhan. Bapa yang di surga, inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita menyatakan rasa percaya kita, memperbarui iman percaya kita. Untuk itu kami undang jemaat berdiri. Marilah bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kini kembalilah ke tempat saudara berada untuk menjadi pelaku firman-Nya. Angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan nyanyian Kidung Baru 128, bait pertama dan ketiga, Ku berserah kepada Allahku. Tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tahu
van glory.